Sang penebus, Raja Sorga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya. Firman Tuhan, kita mau menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang luar biasa, wanita-wanita yang cakap, yang taat dan setia kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, mengurapi setiap kami di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu buat setiap kami. Mampukan kami untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah
Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Yesus. Bersama nyatakan kepada Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari sekali lagi bersama, seperti wanita yang mengurapi Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagimu. Segenap hati berkata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu.
Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, terima kasih untuk kembali kami diberikan kesempatan Tuhan untuk menikmati firman-Mu Bapa. Terkadang firman-Mu memang menegur kami Tuhan, mengingatkan kami, mengajar kami, juga pasti menghibur kami Tuhan, supaya kami adalah orang-orang yang tetap berjalan di dalam jalan-Mu Bapa, tidak keluar daripada rencana-Mu Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, kami mengerti, kami mengetahui semuanya Tuhan. Jikalau kami melakukan satu kesalahan, kekeliruan, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati semua Bapak, ladies, tempat ini Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai business woman, apapun yang mereka lakukan, yang pasti mereka adalah hamba-hamba-Mu yang setia kepada Engkau, yang ingin terus meningkatkan kesetiaan kepada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap melakukan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam semua, puji Tuhan. Temanya memang sedikit kontroversial kali gitu ya. Kristen panggung sandiwara gitu ya. Kita tahu bahwa memang kalau dikatakan tema seperti itu, ada sesuatu teguran, ada sesuatu yang mengingatkan pada kita semua. Sebenarnya ini bukan hanya untuk ladies, tapi untuk kita semua. Kenapa ada tema Kristen panggung sandiwara? Pada satu hari waktu saya berdoa pagi, saya merenung, saya berdiam pada Tuhan, ada satu perkataan yang disampaikan kepada saya, Kristen panggung sandiwara. Apa maksudnya ya? Saya jarang melihat sandiwara ya. Saya juga sinetron hampir saya tidak pernah lihat gitu. Kristen panggung sandiwara. Saya doa sama Tuhan. Kiranya apa Tuhan, coba lebih disingkapkan Tuhan Yesus. Supaya kami ini bisa mengerti. Mungkin Kau menyampaikan kepada saya, kepada kami semua, pada gerejamu, pada gereja best ini, untuk semua umat-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami dapat mengerti. Jadi memang kalau kita lihat Kristen adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Orang-orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, menaruh imannya kepada Tuhan, demikian itu. Satu hal lagi adalah panggung sandiwara itu adalah sesuatu pertunjukan kan, tempat situ untuk perform, untuk memperlihatkan sesuatu di situ. Saya akan share screen kali supaya kita bisa sama-sama mengikuti yang saya tuliskan pada apakah itu Kristen panggung sandiwara. Coba saya share screen ya. Pelaku sandiwara itu di panggung sandiwara itu adalah hanya melakukan peran. Jadi saya teringat semalam tema kita di gereja di Komsel berbicara tentang dimensi Tuhan. Jadi itu mirip saudara. Dimensi itu salah satunya adalah kita tahu dimensi ukuran, ada panjang dan lebar. Dua dimensi itu. Kemudian ada juga dibilang 3 dimensi seperti itu. 3 dimensi ini mempunyai satu kelainan. Maksudnya ada satu hal lagi yang tidak didapatkan di dalam 2 dimensi, yaitu kedalaman. Ada tekuk-tekukan di situ seperti itu. Seorang pelaku panggung sandiwara itu hanya 2 dimensi, saudara. Dia hanya melakukan peran. Memang kita ketahui itu ada yang melakukannya dengan diresapi ya, seperti orang luar biasa itu melakukan peran demikian seperti itu. Tapi bukan peran sesungguhnya, saudara, seperti itu. Hal demikian ini. Peran yang dilakukan demikian itu ya bukan aslinya dia seperti itu, karena itu adalah keinginan daripada skrip atau daripada sutradara yang ingin melakukan itu ya. Dia punya skenario yang demikian itu, saudara. Nah, kalau umpamanya dia berbohong, itu adalah bohong-bohongan, saudara, seperti itu. Dia itu marah ya, marah-marahan bohongan seperti itu. Mengasihi juga ya, mengasihi secara berbohong demikian. Ya. Semuanya adalah hanya kemasan yang dilakukan demikian seperti itu. Kalau kita bisa mungkin Kristen panggung sandiwara itu dikatakan KPS, saudara ya. Ini bermaksud untuk mengingatkan kita semua, termasuk saya, termasuk semua orang yang percaya kepada Tuhan.
supaya menjadi orang jangan hanya manis di bibir, hanya ngomongnya manis, bahkan mengumbar janji sangat gampang seperti itu. Janji, tapi bilangnya, oh maaf ya, pada waktunya, sudah waktunya dia berjanji itu, dia tidak mendapati janji itu, demikian seperti itu. Apalagi dikatakan bermuka dua. Bermuka dua itu seperti apa ya, ditutup erat-erat demikian ya. Bukan pribadi yang sesungguhnya itu. Selalu berusaha untuk menarik simpati orang lain ya. Mempunyai maksud-maksud terselubung dalam setiap tindakannya, itu punya satu tujuan, saudara. Menghalalkan, akhirnya dia akan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Nah, sebentar kita akan menyaksikan video yang dibuat oleh rekan-rekan kita di Ladies Devotion Jakarta pastinya, gitu ya. Mereka membuat satu video tentang Kristen panggung sandiwara ini. Mungkin kita bisa lihat sandiwaranya sebentar ya. Akan kita nanti lanjutkan. Oh iya. Shalom. Shalom. Siapa tuh sih? Ya ampun, tuh orang ya. Senyum-senyum. Itu mukanya aja gayanya senyum-senyum, padahal tuh aduh, sen dia mah kalau di luar cakep banget. iya ya. Gila ya. Ampun ya. Tuh orang ya. Kita kayak orang gimana tapi aduh tingkahnya. Kan juga lu kali ya Ricky daripada dia. Iya. Pelayanan sampai Iya, gimana ya? Enggak lah Ci, cuma sedikit. Cuma dikit doang, nggak apa-apa. Ngomongin orang kok. siapa? Ya, dikit aja tadi Itu cuma doang, liatin bilang. orang. Sok senyum-senyum. Iya. Kita mau mulai konsel kita. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kebesaranmu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Shalom semuanya. Untuk komsel hari ini saya akan membawakan di Yehezkiel 36 ayat 26. Yang mana dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di sini kita diingatkan, apakah kita sudah taat kepada firman Tuhan? Jangan kita tahu firman, tetapi kelakuan kita, karakter kita, tidak ada punya kesabaran, tidak ada punya kasih, apalagi kepada pembantu kita ataupun kepada sesama kita. Apakah kita sudah mentaati firman dibuahkan dalam kehidupan kita, terutama perubahan di dalam karakter kita. Nah, siapa yang mau menambahkan dan kesaksian, saya persilakan. Jangan malu-malu, ayo. Siapa yang mau silakan, jangan malu-malu. Saya deh Ci yang kesaksian menambahkan sharing Cilani tuh tadi bagus juga ya. Memang ya sekarang tuh kita tuh sebagai orang Kristen ya, jangan cuma sekedar ngomong doang. Jadi kita tuh harus jadi berkat buat semua orang. Harus lebih sabar sama semua orang di lingkungan di luar, di teman-teman kita, di rumah, sama pembantu, sama suster, sama driver. Aduh itu tuh kita mesti lebih sabar, nggak boleh ngomel-ngomel tuh. Aduh jangan kayak gitu deh ya. Makasih ya teman-teman, sampai ketemu lagi hari Kamis malam ya. Tuhan berkati. Bye. Yam, sini Yam.
Yang? Mana sih si Iem kalau dipanggil paling susah. Yang? Iya. Aduh, kamu tuh kemana sih? Setiap kali dipanggil gak pernah langsung datang. Saya di belakang. Ngapain? Saya setrika baju. Setrika baju apa tidur? Saya setrika. Kamu kan hobi banget tidur, gak pernah bener kalau kerja. Saya Setrika apaan? Saya selalu kerja di belakangnya. Setrika apa? Ini loh. Aduh, baju saya sampai robek, kancingnya sampai pada hilang. Diapain sama kamu? Ini tadi nggak sengaja kancingnya. Selalu nih, udah baju keberapa nih baju saya diginiin sama kamu nih? Ini udah baju ketiga kali ya. Aduh, ya udah sekarang kamu sapu-sapu bersih-bersih nih ya. Jangan ada yang debu pada ini berceceran lagi ya. Saya habis komsel tadi ya, sibuk saya. Ya, yang rapi ya kamu ya. Jangan ngantuk-ngantuk lagi ya. Tadi waktu komsel ngomongnya kalau driver, pembantu jangan suka marah-marah, rendah hati. Apaan? Di komsel itu kayak malaikat. Tapi sebetulnya kayak syaiton. Mbak. Ini Mbak, kita dari Ya, mau bagi-bagi nih ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya. Mana popinya? Ya, yuk. Makasih Bu. Yuk. Pet, fotoin kita, Pet. Aduh, biar tahu nih kita lagi pelayanan nih. Aduh. Sini. Ya. Yuk. Tuh. Ayo, pin. Foto biar tahu orang pelayanan. Ya, oke, Mbak. Senyum, Mbak. Smile. Mau difoto dulu biar orang tahu. Iya. Kan kita selalu eksis ya. Oke. Masukin ya nanti di IG ya. Jangan lupa ya. Aduh, posting ya. Aduh, nih kalian ya. Pelayanan tapi foto-foto. Buat apa sih? Biar eksis ya, Mbak ya. Si Mbak biar Pelayan dari hati, bukan buat gaya-gaya doang. Apa-apa Ci, biar orang pada tahu. Kan memang pelayanan Orang ya. biar lihat kita pelayanan. Iya. Kalau nggak ada yang tahu kita nggak pelayanan kan? Jadi kita dikenal orang ya. Aduh, ini pelayan dari hati loh, bukan jemput duit orang. Aduh, zaman sekarang Ci mana ada Ci. Aduh. Zamannya medsos. Iya. Oke. Bentar lagi teman saya ada mau datang loh. Nanti kamu pada nyapa ya. Iya, oke Ci. Ada Cipingping dia mau datang ke sini. Namanya Ping-Ping. Pingping ya. Hai Ci. Hai Rika. Aduh, kenalin nih namanya Pingping. Kenalin teman-teman semuanya. Ya. Ini biasa ikut komsel sama Lady sama kita nih rame-rame Oh nih. gitu ya. Iya, di samping aja dulu. Oh iya, oke. Bentar ya. Ya, pinjam Rikanya dulu ya. Bentar ya. Yuk, Ping. Aduh, Mbak udah kangen we tuh bentar. Iya, udah Kan? lama ya Rika ya. Ya, biar lebih deket kita. Aduh, kemana aja? Udah nggak pernah ikut komsel, udah nggak pernah ikut ladies, hilang gitu aja kamu. Iya kan kamu tahu, aku kan dulu suka ikut arisan, sampai sekarang ikut arisan justru aku lagi masalah nih, Rik. Suamiku lagi marah-marah terus. Katanya aku terus pergi ikut arisan ke sana sini sibuk. Waduh. Capek deh. Kamu stres ya, jadi pelampiasannya pergi-pergi gitu ya. Jangan dong. Mending nih kayak kita nih sekarang nih ibu-ibu yang lain semua ikut komsel di Zoom. Kita ladies tiap hari 2 minggu sekali. Kita ada komsel onset di PIK. Ayo bareng lagi sama kita. Tapi Jangan kan kalau ikut komsel suka ada gosip-gosipnya gitu. enggak. Nanti kita jadi bahan ngomongan gitu loh. Aku nggak suka. Malahan banyak ibu-ibu yang datang tuh baru ya, banyak berubah, jadi aktif, jadi bisa kesaksian, jadi berkat buat semuanya. Berubah banget. Ya amin. Makanya kamu jangan males lagi dong. Jadi kamu mesti niatin sebelum kamu ke komsel ladies, kamu berdoa dulu, minta izin suami 2 hari sebelumnya. Jadi kamu tuh nggak berantem sama suami kamu. Jadi lebih ada damai sejahtera. Ya udah ntar coba ya aku lihat ya. Iya, Siapa tahu makanya. semoga memang aku dapat sesuatu gitu ya di grup-grup kamu itu ya. Ya, puji Tuhan. Kelihatan sih mereka Ya, baik-baik ya. nggak pernah ngegosip lah kita mah, nggak kayak gitulah. Ya. Iya. Yuk, mari kita ikut bergabung sama teman-teman saya ya. Yuk. Nggak ngegosip nih ya. Enggak. Oke deh. Oke, yuk. Bila surga bergema, Raja buat anugerahmu Tuhan.
kamu di sini sendirian? Saya lagi sedih nih, Ci. Saya tadi merasa tertegur dengan firman Tuhan hari ini. Hamba Tuhannya benar-benar mengingatkan saya, Ci, bahwa saya harus hidup lebih baik lagi. Roh Kudus benar-benar mengingatkan saya, Ci. Sudah, kamu jangan bersedih. Ayo gabung dengan mereka sama-sama. Sebelum kita bergabung, mari saya doakan kamu sebelumnya. Ya, Ci, makasih. Ayo mari saya berdoakan kamu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang membuat Rika bahwa kasih-Mu ada dalam kehidupannya, yang memberikan dia sesuatu untuk dia lebih lagi di dalam Engkau dan mengajar dia Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, biarlah kekuatan yang baru Kau curahkan dalam kehidupannya, supaya dia mengerti kasih-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupannya. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Makasih ya, Ci. Tuhan berkati ya, Ci. Kuatkan saya ya, Ci ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Puji Tuhan, Edis. Kita lihat video itu sebenarnya memang hal yang wajar atau yang biasa terjadi di dalam setiap hidup kita kan. Kita nggak melihat sesuatu yang salah, kita tidak melihat sesuatu yang aneh seperti itu. Biasa-biasa aja sudah seperti itu. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita, saudara. Kita tahu bahwa itu kejadian-kejadian seperti itu adalah yang wajar gitu. Mungkin kita adalah orang-orang juga di bagian situ. Hal ini kalau kita lihat tadi ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis berlaku seperti itu ya, yang dilakukan terus ya pada orang-orang mungkin di bawah kita levelnya, ataupun orang yang secara sosial itu di bawah kita, ataupun bahkan teman-teman kita sendiri seperti itu. Nah itu kan sesuatu yang dikatakan minggu itu berpenampilan seperti orang suci, orang benar itu. Kata seperti itu kan nggak enak, ya. Tidak baik gitu, KW, tidak sebenarnya, palsu, tiruan seperti itu kan, bahwa penampilan yang seperti orang suci itu. Kita adalah orang-orang bukan yang seperti orang suci, kita adalah orang belum suci, tapi mengalami proses, ya. Proses untuk menyuci kesucian demikian itu. Kita jauh daripada kekudusan, kita jauh sekali sampai ke situ. Kita mau mengundang Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang begitu kudus, sangat kudus demikian itu, sehingga kita dikuduskan. Pelan demi sedikit itu kita dikatrol, dikuduskan demikian. Bukan seperti, kalau seperti itu adalah seperti orang di panggung itu, pura-pura, jauh daripada itu semua. Padahal ya, firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita ya, untuk kita berlaku jujur, transparan. Ya. Orang-orang sendiri ya, dari yang melihat Yesus pada waktu dia mengajar, apa yang dia perbuat, apa yang dia perkatakan, saudara. Dia mengatakan ini. Di dalam kitab Matius 22 ayat 16 itu. Mereka mengatakan ini. Mereka menyuruh murid-muridnya, mereka bersama-sama dengan orang Herodian. Bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka. Tahu mereka, saudara, seperti itu. Nah, hal yang demikian itu perlu kita, apakah kita bisa mempunyai satu image di depan orang seperti itu? Kita adalah orang-orang yang bukan mencari muka, sudah seperti itu. Karena orang-orang yang demikian, orang yang mencari muka, dan tadi dikatakan kehidupan di belakangnya adalah tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, seperti itu. Tadi dikatakan seperti nyonya rumah tangga dengan pembantunya itu, saudara, itu pasti nanti pembantunya sendiri yang akan mengucapkan kata-kata yang demikian itu dari seseorang ke seseorang demikian seperti itu. Karena kita tahu bahwa sesuatu yang jelek itu, langkah itu tidak pernah bisa ditutupi dengan sempurna. Satu saat pasti dia keluar seperti itu. Ya. Jangan kita sampai di situ sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jangan pun kita mau menjadi sebagai pelaku panggung sandiwara ini, saudara. Bahkan ya sampai untuk menjadi peran pembantu pun kita nggak usah lah seperti itu. Kita tahu bahwa semua itu adalah kekejian di mata Tuhan.
semua itu adalah tidak baik di mata Tuhan. Seperti itu. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita ya, apa yang kita harus lakukan, bagaimana sifat kita. Mungkin kita sudah juga tahu, tapi kadang-kadang kita suka mengabaikan seperti itu. Ya. Jadi ada paling enggak firman Tuhan malam hari ini kita ada 3 hal ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa untuk supaya kita tidak menjadi seperti atau orang yang dikatakan pelaku panggung sandiwara itu, saudara ya, jangan berlaku seperti makelar atau calo tadi seperti itu. Ngomongnya seperti itu besar, ngomongnya adalah yang sangat luar biasa baiknya. Hanya seperti calo kan kita tahu. Mari ikut semua ke Bandung, Surabaya. Orang-orang pergi ke Surabaya, ke Bandung, dia tetap di situ. Di pinggir mobil, di pinggir busnya seperti itu, saudara. Calo yang demikian itu. Matius 23 ayat 1-3 mengatakan demikian, saudara. Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi kita turutin. Pasti teman-teman juga umpamanya tadi, mari ikut ke grup kita supaya kita bisa sharing satu sama lain, nggak ada gosip seperti itu. Ajarannya baik seperti itu, saudara. Pada waktu komsel, ya, kita harus baik-baik dengan pembantu kita, apalagi dengan supir, dengan suster, apapun seperti itu. Saudara. Nah itu kita ikutin perkataan-perkataan yang demikian itu baik sekali itu, supaya menjaga situasi, jangan menghina orang, memperlakukan orang lebih rendah demikian seperti itu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Kita kadang-kadang lupa ya saudara ya. Contoh paling gampang adalah umpamanya firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Firman Tuhan bilang seperti itu. Kalau kita juga ngomong sama orang, kalau kita ada orang mungkin lagi marah dengan temannya, firman tuh ngomong kasihilah musuhmu, seperti itu. Tanpa penjelasan, padahal kita sendiri ini adalah orang-orang yang sangat pendendam seperti itu. Kenapa firman ngomong seperti itu, saudara? Jangan jadi calo, maka seperti itu. Kamu tahu nggak, kalau kamu bicara itu kasihilah musuhmu seperti itu, Tuhan tahu. Supaya kita itu tidak mengalami kekecewaan, supaya kita tidak mengalami kepahitan, karena kepahitan itu akan menghasilkan, membuahkan akar kejahatan, pikiran-pikiran jahat, rencana-rencana jahat untuk mencelakai orang, untuk merugikan orang lain, karena kita tidak suka dengan dia, karena dia itu tidak sepaham dengan saya, karena dia itu adalah musuh saya, demikian seperti itu. Akhirnya Tuhan tahu kamu akan dicobai oleh si iblis, kamu akan melakukan hal-hal kedagingan, akhirnya akan membuahkan dosa untukmu. Tuhan tahu sudah seperti itu. Jangan kita mau jadi maklar dan demikian seperti itu, seperti calo, saudara. Kita menjadi pelaku-pelaku yang demikian. Kesian sekali kan kalau orang yang cuma ngomong saja seperti itu. Nanti di belakang diomongin orang. Tadi itu, jangan cuma ngomong doang seperti itu. Dia mah cuma ngomong doang. Seperti calo itu. Bicara demikian. Belum bicara kalau kita kumpul-kumpul di komsel juga bicara firman-Nya luar biasa, saudara. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya atau kalau waktu di saat-saat dia itu, terutama dia mengalami satu keadaan dia dirugikan oleh teman, itulah muncul sifat aslinya seperti itu. Dia sedang manggung setiap hari. Dia manggung itu. Saya ini adalah orang baik. Saya ini adalah orang yang melakukan firman. Saya ini adalah orang yang sudah melayani Tuhan, tapi pada waktu tidak ada orang di situ, dia akan seperti yang lain, orang yang lain seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti itu, kalau kita tahu saudara punya teman begitu kan nyebelin ya, menyebalkan saudara, orang-orang seperti itu. Jadi apa yang dia lakukan itu yang dia bilang sama kita, apalagi umpamanya kita diajarin saudara, kita diajarin sama dia, harus begini kamu, harus gini. Itu yang diajarkan itu hanya untuk dia, menurut dia baik, dia sendiri belum pernah mengalami sudah seperti itu ya. Dia itu pun tidak berdasarkan apa-apa yang dikatakan demikian itu. Jadi teorinya itu tidak ada dasarnya kalau dia ngomong seperti itu.
Kita kalau ngomong sama orang, sebagai hamba Tuhan di sini, saya percaya semua Ladies Devotion adalah semua hamba Tuhan. Harus ada dasarnya, saudara. Dasarnya itu adalah tidak lain adalah back to Jesus teaching. Teorinya adalah firman Tuhan. Harus ada di situ. Nggak bisa cuma kita menurut kita begini-begini tanpa terikat oleh satu namanya janji Tuhan di situ. Tanpa kuasa Tuhan di dalam firman-Nya itu. Untuk kita memberitahu orang seperti itu. Jangan kita sebagai orang yang lain itu. Kalau berhasil kan saya ini dapat nama kan. Kalau berhasil kan saya dapat sesuatu kan, demikian itu. Saya ini, kamu biar coba aja. Arti kata adalah dia itu sebagai kelinci percobaan, seperti itu, daripada kita, saudara. Nah ini adalah orang-orang yang demikian, saudara. Seperti dia itu tidak melakukan, hanya ngomong seperti itu, dia mengajarkan demikian ya, gitu. Nah, firman Tuhan saya juga mengajarkan kita, orang-orang, bayangin saudara. Apakah kita pernah ke surga? Apakah kita pernah melihat Yesus? Apakah kita pernah melihat Yesus membuat satu mukjizat, menyembuhkan orang buta, mencelikan orang buta, mentahirkan orang kusta, membuat orang berjalan, membangkitkan orang mati? Nggak pernah seperti itu. Tapi ada dasarnya, yaitu firman. Iman kita itu percaya akan hal itu. Jadi ada sesuatu kekuatan. Firman itu kan punya kuasa. Firman itu kan punya satu janji seperti itu. Nah itu harus kita pakai seperti itu. Jadi dibilang bahwa kita dalam menjadi ladies manusia Allah itu harus ada firman Tuhan. Itu. Jadi apa yang kita lakukan demikian seperti itu, saudara. Jadi jangan seperti cuma ngomongnya doang, cuma calo seperti itu, tapi kita tidak menjadi pelaku firman, saudara. Kalau kita lihat saudara nanti baca Yohanes 12 ayat 3 sampai 6. Pada waktu Maria itu di tempatnya Yesus membangkitkan Lazarus yang mati itu, saudara, dari kubur itu ya. Kemudian mereka mengadakan satu perayaan di situ ya. Maria datang untuk meminyaki kaki Yesus ya. Kemudian sampai ke rambut ya. Apa yang dikatakan Yudas Iskariot? Sayang, ngapain minyak ini yang mahal-mahal seharga 300 dinar ini dipakai untuk meminyaki kaki? Coba dijual itu untuk membantu orang miskin, untuk membantu mereka itu lebih berguna kan, dia bilang seperti itu. Benar nggak saudara? Ada benarnya juga ya perkataan itu. Tapi dia tidak melakukan, dia tidak menjadi pelaku. Firman mengatakan bahwa dia itu adalah pencuri yang memegang kas keuangan para murid itu, saudara. Itu pencuri. Hal demikian itu kita lihat ada sekeliling kita, saudara. Mungkin bukan uang lah ya. Mungkin hal-hal yang lain seperti itu, saudara. Ya. Jadi Yudas ini melihat bahwa dia bisa mencoba untuk mempengaruhi Yesus seperti itu. Terhadap Maria itu. Dia mencoba untuk melakukan itu. Di depan Yesus sudah seperti itu. Ya. Di depan Maria juga dikatakan demikian seperti itu. Dia ngomong secara terang-terangan demikian seperti itu. Jadi berapa kata tadi di drama tadi saudara ya, Aser ya, tim Aser di depan seperti itu ya. Shalom, selamat datang, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, silakan. Terus setelah itu bicara orang lain, penampilannya bagaimana lah, seperti apalah, hal demikian seperti itu. Apain ini, macam-macam saudara ya, gitu ya. Saudara yang pernah melakukannya tadi itu lebih tahu lah ya. Itu ya. Nah ini adalah hal-hal yang biasa mungkin saudara seperti itu ya. Tapi Yesus itu sebenarnya tidak berkenan dengan itu, saudara. Ya kalau kita umpamanya, saya tidak katakan kita tidak boleh bercanda, saudara ya. Bercanda itu ada bagian-bagiannya yang tidak menyentuh ya, harkat seseorang, menyentuh harga diri seseorang, menyentuh keberadaan seseorang, demikian seperti itu. Kalau kita lihat bahwa memang kawan-kawan mungkin terlalu dekat, jadi bicaranya terlalu seperti udah dekat sekali, itu akan sangat mudah sekali untuk namanya tadi itu jatuh ke dalam kita ini seorang pelayan Tuhan, kita ini mengerti firman Tuhan, akan dipakai itu didengar oleh iblis. Iblis akan mendengar itu. Suatu saat dia akan pakai itu. Ngomongnya aja pelayanan demikian seperti itu. Tapi lihat keadaannya, kelakuannya, perkataannya, pemikirannya di situ.
Nah, kalau orang bilang itu bahasa kerennya adalah dia munafik dia itu. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita orang-orang yang dikatakan itu dia bermuka dua itu. Punya muka satu aja susah ya saudara. Ngurusnya apalagi dua ya. Satu aja udah repot deh. Beli kosmetiknya udah mahal begitu ya. Ngurusnya juga repot saudara. Kayak kita laki-laki mana punya passion sampai ngurus muka seperti itu saudara. Puji Tuhan memang dikatakan muka dua itu, waduh, dia itu repot saudara, muka dua itu, mengurusnya itu. Yang ini dia mesti baik di hadapan mungkin jemaat Tuhan, seperti itu. Di muka yang lain itu, dia bisa baik di muka teman-temannya yang tidak ke gereja, seperti itu. Jadi sepertinya itu demikian. Ya. Ataupun dia berlaku lain dengan apa yang diperkatakan demikian seperti itu. Saudara. Ini kejadian yang sekali lagi umum terjadi saudara seperti itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang begitu banyak diajarkan saudara seperti itu di dalam gereja kita ini saudara. Pilar gereja yang salah satunya adalah menjadi murid Kristus. Dimuridkan seperti itu saudara. Kalau orang mau jadi dimuridkan itu kan ada hal-hal yang tidak baik itu kita tahu, oh ini tidak boleh ternyata ya. Oh ini adalah hal-hal yang harus saya hindari ya. Bahkan saya harus hilangkan secara pelan-pelan seperti itu. Itu adalah hal demikian, saudara. Jadi kita tahu, semakin lama kita semakin tahu, semakin lama kita... Makanya firman Tuhan tidak pernah salah, saudara. Dalam kitab Matius 28 ayat 19 itu. Bahwa umpamanya kita ini disuruh pergi mengajar orang-orang. Jadikanlah mereka menjadi murid Kristus. Ajarkan mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya apa, saudara, seperti itu? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu hal demikian seperti itu. Dipikir biasa-biasa saja seperti itu, saudara. Nah, kita percaya bahwa ladies devotion seperti itu adalah devotion itu adalah ladies yang sangat setia kepada Tuhan demikian itu. Bisa mempengaruhi, bisa membuat satu perubahan dalam lingkungan kita, di dalam gereja kita, di dalam tim ladies devotion kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, di dalam perkumpulan-perkumpulan kita yang lain seperti itu. Kita bisa mempengaruhi mereka demikian seperti itu. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa jadilah garam dan terang seperti itu, saudara. Supaya kita bisa memberi rasa. Jadi ada kata ya, tuh, kamu pelayanan kok selfie terus seperti itu ya. Ini ya kita berkatakan demikian seperti itu, ya kalau orang menganggap serius itu akan seperti apa ya? Hal demikian itu harus ada semuanya. Saya percaya ada hikmat Tuhan lah ya, gitu ya. Kita ada waktunya bercanda, kita ada yang juga waktu nanti ngomong nggak usah foto-foto lah. Kalau foto bakal kita pribadi aja lah ya, jangan kirim-kirim lah ke Facebook dan kirim-kirim lah ke grup-grup kita gereja, nggak usah lah ya. Kita foto yang apa-apa seperti itu. Hal demikian itu, saudara, membuat kita adalah orang-orang yang pribadi yang tidak apa ya, berpura-pura demikian seperti itu. Seperti seorang artis seperti itu, seorang artis demikian itu ya. Jadi hal demikian ini perlu kita meluruskan kita punya iman seperti itu ya. Sehingga kita adalah orang yang tidak cuma ngomong doang seperti calo itu ya. Kita adalah pelaku firman kan gitu ya. Kita adalah orang-orang yang bisa melakukan firman. Walaupun mungkin nggak serius banget kali setiap tindakan kita, apa-apa sedikit ngomong soal firman, sedikit ngomong gitu juga kali ya. Dan yang kita lakukan adalah semua untuk namanya. Kalau kita mengatakan kepada seseorang itu memberikan kekuatan, memberikan encouragement pada orang demikian itu, membangkitkan orang. Gitu ya. Kalau dibilang bahwa kita ini adalah orang-orang yang bisa menerima kuasa daripada Tuhan, bisa membangkitkan orang seperti itu ya. Yang mana Tuhan? Iya, kamu bisa membangkitkan orang mati. Yang mati imannya, kamu bisa bangkitkan itu. Yang mati rohaninya, yang mati pengharapannya, yang mati untuk terus maju kepada Kristus, putus asa demikian seperti itu. Kamu bisa menghidupkannya. Jadi kita bukan cuma ngomong, kita membuktikan hal demikian seperti itu dari kita punya perbuatan, daripada kita punya sikap, daripada kita punya reaksi kalau kita mendengar sesuatu demikian seperti itu. Hal-hal momennya yang kita dengar tentang kita, dijelekan orang lain seperti itu.
kita dengar kiri keluar kanan aja begitu, karena kita tahu bahwa penghakiman bukan milik kita kan. Penghakiman itu miliknya Tuhan. Nggak berhak kita untuk menghakimi orang lain seperti itu. Biar aja, supaya kita punya pelayanan juga tetap. Makanya cuma kita kan setiap kali berakhir ibadah kita kan bahwa jagalah hatimu dengan segala waspada itu. Karena dari situ terpancar kehidupanmu seperti itu. Kelihatan itu apa perbuatan kita demikian itu. Nah, hal ini adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam bayang-bayang seperti itu. Tidak hidup di dalam satu imajinasi. Saya mau kelihatan baik di depan orang, tapi di belakangnya itu bayang-bayangnya itu yang sangat luar biasa jeleknya seperti itu. Kita melihat bahwa suatu dikatakan dia itu orang yang sangat memuliakan Tuhan, gitu. Tapi bayang-bayang di dalamnya itu sebaliknya, saudara, seperti itu. Ya. Dan apakah dia tidak tahu? Dia tahu, saudara. Dimensinya Tuhan itu dia cuma melihat dua, rata, gitu. Dia tidak melihat yang satu lekukan itu yang 3 dimensi itu, saudara. Hidup di dalam dimensi Tuhan yang 3 dimensi itu pasti mengalami satu namanya perubahan. Mengalami sesuatu jamahan Tuhan. Mengalami sesuatu ajaran Tuhan. Mengalami sesuatu yang penghiburan daripada Tuhan. Nah, itu, saudara. Kalau kita mengalami satu dimensi Tuhan yang 3 dimensi itu demikian, seperti itu. Kedalamannya itu tidak bisa kita selami, tapi kita bisa rasakan. Kasih Kristus itu pengajaran Tuhan seperti itu. Nah, itu, saudara. Kita akan lanjut ya, yang kedua. Hal yang kedua adalah di dalam kitab Matius 23 ayat 4 bilang begini. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Bahasa Inggrisnya di New English Translation misalnya. They tie up heavy loads. Jadi mereka mengikat tuh beban berat ya. Hard to carry. Susah untuk diangkat, dibawa. And put them on men's shoulders. Taruh di punggung orang lain begitu ya. But they themselves are not willing even to lift a finger or to move them. Satu jari pun ini ya, dia tidak bersedia itu untuk mengangkat itu beban itu. Artinya adalah sedikit pun dia itu tidak mau beban-beban berat itu ada pada dia, demikian seperti itu. Artinya orang yang begitu ini adalah merugikan orang lain, saudara. Hal yang kedua adalah supaya kita tidak menjadi seorang yang dikatakan hidup di dalam panggung sandiwara. Janganlah merugikan orang lain. Jangan kita lakukan itu, saudara, seperti itu. Kita lihat, pernah mendengar kata-kata ini, saudara, seperti itu. Senang melihat orang susah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Aduh, gimana ini? Senang melihat orang susah ya. Tadi bilangnya tuh, berdoa dulu, minta sama izin sama suami, seperti itu. Dalam situ ya. Jadi kalau umpamanya senang lihat orang susah itu, ya. Kalau umpamanya lihat orang susah itu bilang, kamu kurang doa sih kali ya. Kurang setia kali kamu sama gereja, sama Tuhan. Makanya melayani. Biar taat terus, ikut komsel. Terus jangan jangan terlalu macam-macam di dalam hidup ini. Fokus kepada Tuhan. Kenyataannya bagus lah seperti itu ya. Dia padahal dia convenience, dia rasa nyaman itu dengan orang susah itu, saudara. Dia bisa berkata-kata yang demikian seperti itu. Padahal kan hal-hal demikian itu perlu, kenapa dia bisa susah itu? Kita tahu dia punya permasalahan kan. Susahnya karena apa? Itu digalilah kalau kita memang dia mau sharing sama kita, dia mau curhat sama kita, biarlah kita memberikan tadi ada dasar firman ngomong seperti itu. Supaya firman itu menjadi kekuatan buat dia. Firman itu menjadi penghiburan, firman itu menjadi pengajaran, petunjuk jalan bagi dia seperti itu, saudara. Susah melihat orang senang apalagi, saudara. Aduh, lihat orang senang seperti itu. Lihat orang senang, saudara. Lihat orang senang begitu ya. Umpamanya dia
apa ya, dia naik mobil baru seperti itu saudara ya. Waduh, dia dapat pinjaman dari mana tuh ya seperti itu. Dia dapat dari mana tuh ya? Oh, dia bisa sampai sini, pelayanan sampai sini karena dia dekat tuh dengan pengurus itu, dengan ketua koordinator tuh atau dengan gembala tuh dia dekat seperti itu. Oh, dia bisa naik panggung ada gini-gini seperti itu. Oh, dia bisa nggak senang lihat orang senang saudara seperti itu. Rasanya nggak rela seperti itu saudara. Demikian itu. Itu adalah akhirnya kita ngomong ke orang-orang lain seperti itu. Nah, tersebarlah rumor yang demikian seperti itu saudara. Akhirnya orang yang demikian itu dirugikan. Apakah dirugikan memang secara duniawi saudara? Tapi orang itu kalau benar-benar di dalam Tuhan saudara, dia itu tidak merasa dirugikan. Karena dia tahu bahwa itu adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih dia seperti itu. Biarlah semuanya itu berlalu buat dia demikian itu. Nah, orang yang demikian saudara, ya, kalau hal umpamanya dia diberi satu kedudukan, diberikan satu kekuasaan saudara, itu sangat berbahaya saudara. Dia akan taruh itu peraturan-peraturan yang berat, yang buat dia itu rasanya dia dihormati, rasanya hebat dia, rasanya dia perlu wibawa di situ saudara seperti itu. Orang semuanya harus bertuju kepada dia, orang harus namanya tunduk kepada dia saudara seperti itu. Padahal kan firman Tuhan bukan begitu ngajarkan kan, sistem kerajaan Allah kan bukan begitu kan. Siapa yang mau yang teratas adalah dia mesti di bawah kan, itu kan. Dulu seperti lambang kita gereja bas itu. Siapa yang mau dihargai seperti itu ya, dia harus ada di bawah demikian seperti itu. Nah, itu adalah satu bentuk kalau orang meneruskan terus hal demikian saudara, adalah bentuk satu penindasan saudara seperti itu. Contoh Raja Daud saudara seperti itu. Kesannya baik saudara seperti itu ya. Dia itu membunuh ya, seorang prajuritnya yang luar biasa namanya Uria itu saudara. Karena dia mau ngambil istrinya itu yang namanya Betseba itu. Dia mengajak Uria itu makan malam bersama satu meja seperti itu. Dia disuruh pulang, suruh baik-baik seperti itu supaya dia bisa santai demikian itu. Tapi tujuannya adalah dia punya satu tujuan itu saudara. Akhirnya apa saudara? Dia itu mengirim Uria ke medan perang, ditaruh. Salah satu prajuritnya itu katakan taruh dia itu di paling depan karena dia tahu dia akan mati di situ. Peperangannya begitu hebat. Matilah Uria demikian seperti saudara. Nah, ini adalah hal demikian saudara. Orang yang merugikan orang lain itu demikian. Jadi apapun yang dia lakukan itu demi tujuannya tercapai seperti itu. Sangat-sangat luar biasa. Kasihan orang yang demikian seperti itu. Bahwa segala yang dia lakukan itu merugikan orang secara mungkin tersembunyi ya. Dia melakukan demikian itu. Tapi Tuhan, di mata Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi, saya percaya seperti itu ya. Hal yang ketiga saudara, ya, bahwa janganlah mengejar popularitas. Selfie tadi itu ya, membantu orang di taman itu disimpan sendiri aja, ya. Kalau saya disimpan kemana, sebar kemana-mana seperti itu ya. Tadi Matius 23 itu saudara sambung ya, bahwa semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Kasih ini bantuan makanan, gitu. Dilihat orang, semua dilihat orang ya, bahkan seluruh dunia kali ya, gitu ya. Masukin ke Twitter, ke Facebook, apalagi itu platform dan lain seperti itu ya. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi, seperti itu. Semua orang kan senang tuh dipanggil luar biasa nih Bu Pendeta nih, luar biasa nih Pak Pendeta gitu ya. Luar biasa nih anak-anak Tuhan demikian seperti itu ya. Tapi kita tidak perlu tahu, perlu mengejar itu saudara seperti itu. Karena firman juga mengatakan bahwa biarlah Tuhan sendiri yang akan nanti memuji kita. Itu yang sesuatu yang sangat luar biasa yang kita impikan, bahwa kita harus melakukan demikian itu supaya Tuhan sendiri yang bisa namanya melakukan pujian kepada kita demikian seperti itu. Nah, ini lihat bahwa orang yang demikian itu selalu mencari keuntungan dari segala situasi, saudara. Apapun situasinya itu, sekecil apapun, baik itu di gereja, apapun saudara, dia mencari kesempatan itu di dalam kesempitan demikian itu
untuk mencari popularitas. Ada orang yang lebih kita dulu pernah dia itu adalah seperti pengumpul dana, mau membantu sesuatu ya, ngumpulin dana seperti itu ya, dia kumpulin semua. Nanti pada waktu memberikan dana ke satu badan demikian itu, mengatasnamakan dia atau kelompok dia, supaya dia itu dikenal. Padahal kan mestinya tidak boleh begitu kan. Itu adalah diberikan oleh banyak orang. Dia harus mendeklarasikan hal demikian seperti itu. Nah itu adalah yang demikian. Jangan mencari kehormatan demikian itu. Ya. Hal demikian juga berarti dia mempermainkan perasaan hatinya sendiri. Hatinya sebenarnya mungkin mengatakan jangan begitu. Harus kita tuh kalau menjadi anak Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu harus rendah hati kamu. Bahkan merendahkan diri kamu seperti itu. Harus namanya memuliakan, kemuliaan itu hanyalah miliknya Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Bukan meninggikan kamu. Bukan meninggikan kelompok kamu. Demikian seperti itu. Ya, yang lebih parah lagi bahwa memang dia itu punya banyak kekurangan, saudara. Supaya orang bisa menghargai dia itu. Menutupi kekurangan dia itu. Sehingga dia menjadi seseorang yang bisa meninggikan diri demikian seperti itu. Dia cemburu kalau lihat orang lain itu lebih dikenal. Coba lihat umpamanya. Para imam besar itu merasa disaingi oleh Yesus kan, makanya cemburu mereka itu. Kok dia itu belajar dari mana, anak siapa dia itu bisa melakukan hal-hal mukjizat yang demikian seperti itu. Cemburu, saudara, seperti itu. Hal demikian, iri hati. Kalau kita sudah jatuh ke dalam iri hati, cemburu itu adalah bagian daripada kedagingan seperti itu. Itu adalah satu dosa, itu saudara. Nah, pada kali ini, saudara, ya, kesimpulannya adalah untuk tidak menjadi pelaku ya, panggung sandiwara itu, saudara. Bahwa yang pertama kita harus jujur, saudara. Matius 5 ayat 37 mengatakan bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu semua berasal daripada si jahat. Firman Tuhan ngomong itu, saudara. Jadi memang kalau kita melakukan ya di atas ya, tidak di atas tidak itu, mungkin ya, ada orang yang tidak suka, saudara. Tidak bisa kompromi nih orang. Tidak bisa diajak damai nih orang seperti itu. Tidak bisa diajak kong kali kong nih orang seperti itu, saudara. Ini pasti ada kontraknya, saudara. Demikian juga Yesus, saudara, pasti itu dibenci oleh para imam itu adalah demikian. Demikian juga murid-murid Kristus. Jangan ngajar lagi atas nama Yesus ya. Jangan kau mengajar lagi gitu atas nama itu. Itu karena mereka rasa tersaingi oleh nama Yesus. Yang kedua adalah selalulah hidup benar kita itu. Dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Benar, saudara. Dimanapun kita melakukan kebenaran, bahkan kadang-kadang itu merugikan kita secara rohani kita, secara hati kita, secara perasaan kita, bahkan secara financial kita, saudara. Kalau kita melakukan satu kebenaran itu, saudara, di hadapan Tuhan pastinya itu, kita akan merasa dimerdekakan. Rasanya plong. Tidak ada lagi namanya beban, tidak ada lagi namanya rasa bersalah, saudara, seperti itu. Karena kita tahu bahwa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan untuk kita dalam hidup kita seperti itu. Nah, biarlah pada malam hari ini kita mengetahui bahwa Kristen panggung sandiwara itu adalah memang ada, saudara. Memang ada di mana-mana, ada di lingkungan kita, mungkin juga di gereja kita, atau kita bahkan pun ada sebagai pelaku juga di situ, saudara. Biarlah semua itu bersihkan daripada hidup kita, yaitu semuanya lebih dihalau daripada kita. Kita adalah orang-orang yang semakin baik. Semakin hari semakin baik, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Terima kasih, saya pikir sampai di sini dulu. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Dan sebelum Tuhan kami akan menutup acara Ladies pada malam hari ini, Bapak hamba khususnya berdoa
bagi setiap para ladies yang punya masalah, punya persoalan, pergumulan hidup. Biar Tuhan melawat setiap hidup mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, dan Tuhan pakai untuk setiap ladies yang ada di gereja Blessing in the Spirit ini Bapa, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan boleh menangkap setiap visi Tuhan, dan akan banyak membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati setiap rumah tangga daripada ladies devotion Tuhan yang ada di gereja Best ini Bapa. Memberkati setiap usaha pekerjaan juga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Mari para ladies, engkau dekapkan kedua tanganmu di dadamu, karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, mulai malam hari ini, sampai dengan selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hidup kami, Tuhan. Ubah hidupmu.